Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak sekalian, jamaah Kasmara yang insyaallah berbahagia. Pertama, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, sehat, istiqomah, sehingga kita bisa melonggarkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua dalam segala hal. Doa sekalian, malam hari ini kajian akan disampaikan oleh beliau Ustadz Wahyono Al-Hafidh. Untuk itu mari kita dengarkan, mungkin melanjutkan materi yang lalu. Lanjutkan Ustaz. Ada kaitannya. Dulu nama-nama setan masih ingat enggak? Masih. Apa Pak Kris? Setan jenenge dase mawa. Nah, nanti diulangi, direview. Dan monggo Ustaz Wahyono untuk waktu selanjutnya kami persilahkan, monggo durasi 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak sahabat asmara yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih membimbing kita. Allah masih membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, dan Allah masih memudahkan langkah kita untuk menuju majelis zikir, majelis ilmu taman surga. Jadi sering kita tidak sadar Bapak-bapak bahwa keberadaan kita di majelis zikir, majelis ilmu taman surga ini satu hal yang luar biasa. Saya sering bahasakan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sehari semalam rata-rata jenengan istighfar berapa kali? Minimal 15. Habis sholat 3 kali, kali 15. Ada yang sampai 100 kali? Ada yang 1000 kali? Belum. Berarti tidak ada Pak. Padahal peluang kita mendapatkan ampunan Allah bahkan bukan ribuan kali Pak.
Jadi keberadaan kita di majelis zikir, majelis ilmu taman surga, itu kan kita didoakan oleh semut sampai ikan di lautan, bahkan dimintakan ampun. Coba dengan pernah ngitung buatan semut itu jumlahnya gimana? Jutaan. Semut udah ini, masih semut tahun ini dengan coba nanti saya dulu. Nah, sak kota niki enten iki siji. Oh. Mane kotak kan langsung dibatasi. Dihitung oleh ahli. Ya jumlah pastinya mesti Allah yang tahu. Ya. Jadi ahli itu menghitung jumlah semut itu di dunia ada 20 kuadriliun. Kuadriliun. Berarti di atas triliun. Jadi 20 juta-juta, 20.000 juta-juta, 20 nomornya 15. Perbandingannya manusia, satu manusia semutnya 2,5 juta. Jadi satu manusia semut itu 2,5 juta. Kita bukan itunya, memintakan ampunnya. Kita dimintakan ampun itu ribuan semut lah. Baru semut. Belum ikan di lautan. Ikan di lautan itu jumlahnya berapa? Jutaan. Spesiesnya saja, jenisnya saja ada 27.000 spesies. Belum jumlahnya. Maka saya katakan ini tiket VIP, Pak. Jadi kalau minta ampun 3 kali sehari itu ekonomi. Tapi rata-rata sing seneng ekonomi gitu. Di VIP maka pengembangan sedikit. Parah ya. Biasanya kalau yang mulai itu bikinnya istighfar, pasar. Iya. Itu tasbih, tahmid, Ya. takbir. Ini masih Lagi. kalimat thayyibah dari Iya. Maksud saya kan istighfar menampung kepada Allah. Kan minimal 15 kali kan. itu yang wajib. Yang sunahnya belum itu. Maka saya katakan Pak, minimal itu bisa lebih. Paling sedikit ping 15, ajeng 20, 100 bisa. Paling sedikit. Seandainya kita lupa tidak istighfar, hadir di majelis ilmu seperti ini, dimintakan ampun oleh semut. Berapa Pak Tadi? Ribuan semut. Misalnya di lokasi ini saja itu ribuan semut. Ini satu hal apa? Yang luar biasa. Baik, untuk kesempatan ini kita kaji yaitu tentang rumah. Nanti ada kaitannya dengan setan juga. Rumah. Rumah manusia, Pak. Coba kita buka surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala min buyutikum sakana. Wallahu yaj'ala lakum min buyutikum sakana. Ayatnya panjang. Dan Allah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sakana. Tapi kalau kita buka di terjemahan itu diartikan tempat tinggal. Padahal sakana itu dari sakinah, tenang, ketenangan. Coba, alhamdulillah kita semua sudah punya rumah ya Pak. Meskipun seperti apa ujungnya, pun ada rumah. Tapi pernahkah kita berpikir sebagai seorang mukmin, rumah itu fungsinya gimana? Coba, selama ini jenengan dalam rumah, ini fungsinya gimana? Berlindung dari terik matahari dan panas matahari dan hujan. Seharusnya sebagai seorang mukmin tidak seperti itu. Maaf, kalau seperti itu tidak ada bedanya dengan rumah sapi, kandang sapi. Untuk sholat. Nah, makanya mulai berpikir. Maka jadi nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita yaitu rumah. Tapi kadang kita lupa fungsi rumah itu untuk apa? Di dalam Al-Quran itu disebut 24 kali tentang kata-kata rumah. 24 kali. Maka salah satunya tadi adalah sakana, tempat yang memberikan
keluarga yang asmara. Nama asmara bukan hanya sakinah mawaddah warahmah, tapi amanah, sakinah, mawaddah warahmah. Jadi asmara. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Karena gini, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba ketika kita berpikir apa berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ada di pikiran kita nol. Yang dunia dulu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab kalau nanti konsepnya salah, jadi salah. Contohnya kan sering di dalam surah Al-Qasas 47 itu, wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi ayat. Maaf, kadang orang-orang materialistis menggunakan ayat ini dengan mengatakan dunia dan akhirat harus seimbang. Didalili pakai ayat ini. Dunia kali akhirat imbang. Ini pemahaman yang keliru. Ya kita nanti buktikan. Kan rata-rata itu dunia akhirat imbang. Enggak. Coba ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita berdoa untuk dunia, kita minta berapa? Rabbana atina fid dunya hasanah 1. Dunia akhirat 2. 1 banding 2. Imbang atau abad akhirat? Allah memiliki rahmat 100 rahmat. 1 itu nggih jenengan, nggih kucing, nggih kadal, nggih tikus, nggih semua makhluk Allah. 1 diperebutkan semua, dibagi semuanya. Sedangkan di akhirat Allah menyimpan 99. 1 banding 99. Imbang dan ayatnya di dalam surah Al-Isra memang tidak imbang ya. Kullan numidu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa makana ata'u rabbika mahmura. Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajati wa akbaru nabila. Jadi sing pengen dunia ya dikai, pengen akhirat ya dikai, masing-masing diberi kemuliaan Allah, tetapi akhirat itu lebih besar dan lebih utama. Jadi jangan berpikir imbang. Akan didalili pakai surah Al-Qasas. Maka kembali ketika kita berdoa Rabbana atina, karena ada istilah baru asmara, keluarga yang amanah, sakinah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maaf ya, ini lagi-lagi orang yang materialistis mesti orientasinya sugih neng dunya, neng akhirat lebu swarga. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ya. Kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini surga di sini juga. Punya ini bertentangan. Lagi ini gua disuruh setan. Karena apa? Konsep Rabbana atina fid dunya keliru Pak. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu disampaikan oleh Rasulullah kan. Arbaun man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat itu apa? Allah sebutkan ya. Rasulullah sebutkan barang siapa diberi 4 hal. Arbaun man utiyahunna. Jadi barang siapa diberi 4 ini faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Sungguh dia telah diberi kunci kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Qalban syakiran. Hati yang bersyukur. Syukur itu kunci bahagia Pak. Boten bahagia itu sebabnya apa? Mulai boten syukur Pak. Maaf nih, saya sendiri merasakan itu. Oh, lagi jalan masuk kok. Melu ngaji
Tumpai saya, istri dan 2 anak. Nyaman, Pak. Gilit, Nyaman. gilit banget. Ini ketika lama-lama ya mikir, pengen ketika sudah punya kepinginan misalnya pengen punya sutra, ya jadi ini masalah Pak. Numpak prima dan tidak nyaman karena syukurnya sudah hilang. Di mobil mungkin pertama mobilnya Pak misalnya Espas. Wah nanti lama-lama mulai mungkin Innova. Numpak Espas ya tidak nyaman Pak. Sebab syukurnya sudah hilang. Jadi kolban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisanan dakiron, lisan yang selalu berzikir. Sering kita sampaikan, zikir itu ibadah yang paling mudah, tidak butuh waktu tertentu, tidak butuh tempat tertentu, dimanapun bisa. Kita naik sepeda aja bisa zikir. Kalau saya biasanya ulangnya hafalan, tapi jangan ampun ikut coba-coba ya. Konsentrasinya nanti kalau belum terbiasa jangan. Kita di pasar pun bisa, maka sering ya. Kalau saya dikirnya kan baca Quran kan termasuk dikir. Kan afdalul ibadati umati tilawatil Quran. Jadi kalau saya di pasar dulu sering ulang hafalan, itu sampai ada yang perhatikan. Mas, jenengan kok baca ini kok motor jenengan rampung sih dibaca apa? Jadi ngulangi Al-Quran, tapi yang enggak ngomong Pak ya umat itu enten sing gatek dikira maca apa? Montro ben laris. Lho nggih, gojek. Kita kandhani ora ngerti. Ora iso mampu ya. Iki kelasé napa? Kelas 2. Lah Al-Quran kan dulu. Padahal ngulangi apa? Hafalan. Jadi Abdul ibadah di umati ilmu Quran. Dikir itu di mana pun bisa. Di bis bisa, di rumah bisa, di ruang tamu bisa, sambil layak-layak bisa, sambil tidur bisa, di sawah bisa. Ibadah yang tidak butuh waktu tertentu, tidak butuh tempat tertentu. Yang penting bukan di tempat yang dilarang untuk mikir. Tapi nyatanya biasanya dikirim dulu di masjid ya, masjid busuk. Sering kita contohkan gini Pak, kan di pantai itu tantangannya lebih berat. Kudune dikirim itu lebih banyak di pantai. Tapi nyatanya kalau jenengan tindak di pantai, niku dikirim kayak betul. Jenengan temen nonton ombak, nonton mbak-mbak. Nonton mbak-mbak sih, nonton ombak. Istighfar nek masjid, alhamdulillah sempat istighfar. Jadi apa? Lisanan dahirah, lisan yang selalu berpikir. Ya tadi kalimat perintah. Yang ketiga, wal badana alal balani sabirun. Jasad ketika diuji oleh Allah sabar ketika diuji. Yang keempat, ini amanah ini. Pasangan hidup yang tidak berkhianat baik dalam masalah harta maupun kehormatan. Maka betul keluarga asmara, napa? Amanah, sakinah, warahmah. Kadang amanah itu kan banyak makna. Istri yang ngentekake bondone suami banyak. Suami sing ngentekake bondone istri banyak. Istri kon lunga tekan Korea. Suaminya ning omah, om kamu kan dikirim kon gawe omah. Ternyata sampai di rumah mengenai omah dulu. Tiba seneng-seneng sih. Judi dan sebagainya. Bahkan saya pernah ketemu TKW Pak, dulu TKW pulang itu sampai pulang itu suami cerai. Tak cerai Pak, rumahku pengen. Maaf, ternyata kok ganti juga ganti sana. Dia jujur ngomong, kalau pengen ngeret itu bahasa Indonesia mortis yang pokoknya hartanya dintai itu bahasa Indonesia Habis kan ngeret ini kok. nah ngeret ini jadi khairul dunya wal akhirah. Jadi khairul dunya wal akhirah berarti bukan masalah harta kan. Punya harta nggak syukur juga enggak jadi masalah, syukur masalah. Jadi qalban sakiron, lisanan dakiron, wal badana alal balai sabiron. Kemudian pasangan hidup yang tidak berkhianat baik dalam masalah harta maupun kehormatan dirinya. Kembali sekarang, rumah kita fungsinya apa? Satu, memang yaitu apa? Sebagai musola, tempat untuk ibadah.
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nawiru manasilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an." Tapi ingat, hadis-hadis yang seperti ini secara kedudukan hadis dhaif. Nawiru, terangilah rumah-rumah manasilakum, tempat-tempat kalian, bisolah dengan sholat, wa qiraatil Qur'an. Hadisnya memang dhaif, tetapi secara makna tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Allah mensifati Al-Quran itu dengan cahaya. Coba kita buka di surah An-Nisa 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dicek ya, An-Nisa 174. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, bukti dari Allah. Wa anzalna ilaikum, dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang terang benderang. Coba jenengan buka. Salah satu bisa dibaca. Nuran mubina di situ apa? Cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran ya. Jadi Al-Quran disifati oleh Allah itu sebagai nuran mubina, cahaya yang terang benderang. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi secara makna tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan ada hadis lain yang semakna, yang sahih, berarti sebagai sahih. Misalnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya gitu kan? Jadi kadang gini, maaf ya. Jadi maksudnya gini, ibadah itu jangan difokuskan di masjid saja. Kadang sholat itu diminta di masjid. Sholat sunnah rawatib di masjid, qobliyah ba'diyah di masjid, maca Quran di masjid, omah tak sembah. Nah, omah itu tak mana? Nah, omah itu tak masjid, apa ini? Maaf, kadang di pola sebenarnya kurang pas, tapi dipandang Islam. Contoh misalnya gini, contoh. Kalau kita sinetron religi, itu biasanya ada adegan suami sholat jamaah bersama istri. Sholat bersama istri, sholat jamaah, selesai, terus salaman, terus dicium tangannya. Islam banget. Ya kalau satu waktu boleh. Sehingga pernah Pak ada biara laki masuk Islam, punya dua anak, anaknya awalnya belum masuk Islam, tapi ternyata anaknya itu sudah mulai berpikir. Jadi karena cerai dengan suaminya yang non Muslim, akhirnya dilamar Joko Pak. Jadi Rondo itu anak loro dilamar Joko. Maka Rondo ini bilang, apa kamu tidak rugi nikahi saya janda, anaknya dua? Malah jawabnya itu, saya justru laki-laki paling beruntung di dunia. Kok bisa beli satu dapat lebih dua? Jadi itu bonusnya apa Pak? Dan awalnya anaknya itu belum masuk Islam, tapi mulai simpati. Ternyata ketika sholat, ya mungkin sholat tahajud atau apa ya, berdua suami istri jamaah, anak itu ngincem Pak, biasa ngincem. Intip. Jadi ternyata Islam itu romantis sekali. Loh, kok kamu tahu? Saya ngincem Pak. Ketika papa sama mama sholat, saya ngincem. Itu di mana? Setelah selesai tuh tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang. Terus ayah nyium kening mama. Maksudnya kan salam, Pak. Salam itu dikira apa? Tengok kanan, tengok kiri, nengok terus apa? Nyium keningnya istrinya. Dikira apa? Terus setelah dijelaskan bukan tengok kanan, tengok kiri, itu namanya salam sholat. Maka Pak, ibu itu nangis ketika pulang dari kerja. Sore-sore menjelang Ramadan nyegat kalau depan mah
saya berikan hukum, saya berikan hukum, padahal pun mahal hukumnya ngendi, tapi diusahakan saya pengen sholat. Akhirnya dua anaknya masuk Islam semua dan hafal Quran. Padahal awalnya biara ini. Di sini terus juga seperti itu. Ya maaf, ini baiklah. Tapi sebenarnya kan bagi laki-laki sholatnya di masjid. Atau misalnya kita di rumah, yang di rumah itu ada musola atau tempat khusus untuk sholat. Kesannya kan Islami banget nih. Tapi justru coba kita buka dulu surah Al-Qur'an ayat 29. Jadi ulama memberikan bimbingan sebisa mungkin sholat di rumah, sholat sunnah itu tidak satu tempat, satu rumah itu benar. Jadi fama bakat alaihi sama wal ardu wa makanu mungduri. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan sekali-kali mereka tidak diberi ampun. Surah ke-44 ayatnya 29. Coba dicek dulu. Ampun, ya, oke. Jadi ayat ini berkaitan dengan Fir'aun dan orang kafir. Jadi ketika orang kafir mati, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Karena apa? Maka ketika kita buka kafirnya nih, orang mukmin ketika mati, langit dan bumi menangisi mereka. Mengapa? Jadi belahan bumi yang dia gunakan untuk melakukan amal soleh, khususnya sholat, dan langit yang menjadi tempat mainnya amal itu nangis. Jadi kalau dengan sholat di masjid Islami seperti ini mungkin ada selalu di pojok sana, kok mau meninggal itu nangis. Langit yang menjadi tempat mainnya amal, tempat yang dia gunakan sujud, nangis. Sedangkan orang kafir itu tidak ada amal yang dia akan ke langit karena tidak diterima. Coba kita buka di surah Al-A'raf ayat 40. Dan innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri jadinya orang kafir. Tidak dibukakan pintu langit, itu ya doa dan amal mereka tidak diterima. Maka ketika mereka mati tidak ditangisi. Maka ulama memberikan bimbingan. Kalau kita sholat pindah-pindah. Maka ketika kita sholat dari tempat sholat fardu ingin sunnah, memperbanyak tempat sujud. Demikian juga ketika di rumah. Aku biasanya kan ada tempat khusus ya, paling tidak di sekat. Justru lebih baik itu pindah-pindah kalau sholat sunnah. Yang kamar 4 yo 4, kamar 10 yo pindah-pindah. Ruang tamu, kos-kosan gitu ya. Rumah kok kamar 10 udah di kos-kosan. Nek ruang tamu, pindah apa sepenting suci. Yang penting bukan di kamar. Tapi rata-rata kita sholatnya di mana? Satu tempat kalau di rumah. Mulai sekarang bisa pindah-pindah. Maka maka di akhirat kelak kita membutuhkan cahaya. Di dunia kita cicil dengan tadi, yaitu apa? Menjadikan rumah kita bercahaya. Di akhirat nanti pun kita butuh cahaya. Dan masing-masing cahaya ada fungsinya. Coba kita nanti di akhirat kita bisa punya cahaya. Yang pertama itu dari uban jenengan, uang. Jadi bukan saya di uang itu ya. Uang disemir nggak apa-apa. Yang penting semirnya orang itu. Oke. Lah ini sampun. Maka kalau hurufnya seperti itu, huruf itu kebiasaan. Itu diperhatikan sebagai Islam. Kalau menurut kebiasaan rambut abang itu beling, jojo. Misalnya pulang ya, pulang semil abang terus ngisi tenajismu. Terus apa? Gampor ini ya. Meskipun itu sunnah, kan di Sulawesi ada satu jamaah, sing pengikut itu wajib rambut disemir. Ya coklat-coklatan itu mengatakan itu sunnah. Iya sunnah. Neng bukan satu-satunya soalnya itu ya paling itu sunnah. Neng yang terjadi ke Ustaz rambut abang. Ya mesti dari pertanyaan. Dari fitnah. Jadi fitnah uban. Jadi uban itu akan jadi cahaya. Maka sampai ada yang mengharamkan.
bukti uang itu ada yang mengharamkan, memang ada yang sampai makruh, tapi juga ada yang mengharamkan. Permasalahannya gini, jadi Rasulullah itu pernah dia berdoa yang ada, ya Allah, aku berlindung dari istri yang menyebabkan aku berubah sebelum waktunya. Nah pertanyaannya, jenengan uang niku alami, nopo mergo diketak istri? Nah ini sing isine negara, sing nom-nom kok terus metu paning, berarti isine negara. Oh, mikir rumah. Alhamdulillah. Mereka mikir sekolah. Termasuk Nabi Ibrahim itu ketika tumbuh satu kubah kan nantinya oh ini apa? Itu kemuliaan baginya dan nanti dia akan memberikan cahaya. Yang kedua, sholat. As-sholatu nurun. Sholat itu akan memberikan cahaya. Bahkan Rasulullah juga bersabda bila kabar gembira untuk siapa mereka yang di kegelapan malam berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah isya dan subuh. Karena dua waktu ini yang paling berat bagi orang munafik. Dengan apa? Mereka akan diberi kabar gembira cahaya yang sempurna di akhirat. Kemudian bekas wudu itu mesti sholat ya. Ajeng sare wudu. Jenderal Sudirman untuk jimatnya salah satunya kan selalu wudu. Batal wudu. Bahkan kalau mau silahkan diperpanjang, maksudnya misalnya sampai siku ya untuk itu restin tidak apa-apa. Kalau sampai patah kaki naik sendiri tidak apa-apa. Karena nanti akan memandangkan cahaya. Kemudian taubatan nasuha. Surah Tahrim ya, surah Tahrim ayat surah ke-66 ayatnya ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dan seterusnya. Nanti di ayat Rabbana amin lana nurona. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Nah sekarang apa gunanya cahaya itu? Yang pertama, agar kita dikenal oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nanti kan jenengan umat jenengan kan antara lautan manusia. Coba jumlah manusia sekarang itu enggak contohnya ini 7, sekian M. Belum yang itu. Dan jenengan sakit kenal umat jenengan itu. Maka beliau menjawab, ya seperti kuda putih di antara kuda hitam dan putihnya itu adalah cahaya bekas wudhu. Jadi kalau kita nanti diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, mesti untung. Yang kedua, sebagai penyelamat di atas sirat. Coba kita buka di surah Maryam 71. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika mamtiya. Ini sering kita sampaikan juga ya. Jadi al-wurud mendatangi neraka. Menurut Ibnu Taimiyah, mendatangi neraka itu meniti di atas sirat. Jadi datang meniti di atas sirat. Maka yang bisa menyelamatkan, karena gambaran selama ini sirat yang kita terima kadang itu tidak pas. Jadi kondisi sirat jalan menuju sirat itu gelap gulita. Maka ketika gelap gulita yang bisa menyelamatkan cahaya. Maka orang-orang munafik di dalam surah Al-Hadid ya, surah Al-Hadid ayat 12 sampai 14. Mereka ketika meniti di atas sirat ada cahaya, kan secara legal ya sholat. Tetapi ketika sampai di tengah sirat cahaya itu dicabut oleh Allah. Mereka kegelapan, bengok-bengok, pengen nunut cahayanya orang mukmin. Akhirnya diberi hijab, tidak bisa. Maka tadi sholat jamaah, taubatan nasuha itu untuk menyelamatkan di atas sirat. Kemudian setelah selamat di sirat pertama, jadi sirat itu ada dua. Sirat pertama itu umum, orang kafir, orang munafik, orang mukmin, orang musyrik semua meniti di atas sirat. Maka orang mukmin yang selamat itu ditahan oleh Allah, diberhentikan di sirat kedua yang namanya al-qantarah. Jadi tempat antara surga dan neraka. Untuk apa? Untuk saling mengkisos, menghisap, bukan menghisap nih. Pakai hak dari ini bahasa Indonesia kadang maaf, kadang ketika ada nikmat masih banyak yang hayya 'alas shalah Muhammad SKI hak itu lagi
haya, bukan haya, tapi kadang-kadang mau hak jadi hak. Jadi harus bukan menghisap. Kalau menghisap kan lain ya. Ahli hisap tidak lagi. Jadi gini, ida agarul mu'min, maka ulama berbeda pendapat ya. Al-Qantoroh ini ada yang berpendapat itu ujung bagian dari sirah, tetapi dibantah pendapat yang kedua karena teks hadisnya rawahu Bukhari Muslim ya. Jika seorang mukmin telah selamat berarti wis liwat, maka Al-Qantoroh itu tempat tersendiri, bukan bagian dari sirah yang pertama. Tujuannya untuk apa? Memberikan kesempatan saling menghisos sebagai kelanjutan dari hisab yang pertama di padang mahsyar. Jadi hisab di padang mahsyar itu kadang selesai secara formalitas, haknya dikembalikan, tapi dongkolnya dari misal. Contohnya tadi di dunia misalnya gini, misalnya ada orang bapaknya dibunuh, terus di pengadilan cuma divonis 10 tahun, formal selesai, anaknya dongkol dari terima betul? Misalnya lagi contoh, ini yang pernah terjadi di tempat saya nih. Jadi galengan itu pindah pak, galengan sawit pindah jejer, sing mriki ngepras, sing mriki mongko. Sekali ngepras kan sekitar 3 cm, 3 cm kali 3 berarti 9 cm kali 2 tahun 1,8 ya. Lah sampingnya itu mikir, salahku kok panen sudah gitu saya sudah geger. Diukur ulang, ternyata galengan itu pun pindah, dikembalikan ke asalnya karena belum ada patok, dikembalikan ke asal selesai. Nek sing napa sebelah yang panen sudah niku gampang betul. Maka itulah diselesaikan di Al-Qantoroh. Coba kita buka surah Al-Hijr ayat 47, surah Al-Hijr surah ke-15. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Kami cabut wa nazana ma fi sudurihim. Jadi di Al-Qantoroh itu tujuannya untuk mencabut rasa dendam sesama mukmin. Maka nanti dendamnya dengan orang kafir beda. Kalau dengan mukmin diselesaikan di Al-Qantoroh ini. Wa nazana ma fi sudurihim, maka kami angkat, kami cabut di dada mereka min ghillin. Gil, coba gil itu diartikan apa? Al-Hijr dan Al-Hijr. Gil. Coba yang ada perasaan. Ya kalau di Jumatan kan sering juga untuk berdoa Pak. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gil itu jadi tidak enak, perasaan tidak enak. Jadi kami cabut perasaan dendam itu, perasaan tidak enak. Wa nazalna ma fi suduri min ghillin ikhwanan, mereka bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di kursi panjang bercengkrama. Jadi sudah masuk surga, rasa dendam itu pun boten enten. Jadi digojekan, termasuk misalnya kondisi nolong salah itu. Nah itu wis tidak ada apa Pak. Tidak ada masalah anda, maka untuk beli-belian. Nah pertanyaannya, gimana kalau orang mukmin dendam dengan orang kafir? Kan belum selesai. Beri cara menyelesaikan. Jadi dendam dengan orang kafir. Orang kafir itu belum mengono, tapi boleh. Loh, kadang aku sih belum terima Pak. Jadi gini di dalam surah Al-Mutaffifin, kan mereka orang-orang mukmin nanti di akhirat mentertawakan orang kafir. Jadi dendamnya orang mukmin itu diselesaikan apa? Dengan ini wong kafir yang merokok terus dibuyu Pak. Jadi disecontoh di contoh gini Pak, contohnya. Jadi kalau kita bisa mentertawakan orang yang membuli kita, itu kan perasaannya. Contoh gitu Pak, contoh. Jadi ini trik, kalau dibully itu tidak usah direspon. Dibully itu tidak usah direspon. Cukup dibuktikan dengan prestasi. Misalnya kita dibully, oh marah.
Karena kemarin ada Pak, di Jenar itu wong melarat, bully-bullyan sampai terjadi pembunuhan. Podo melaratnya nenek sampai terjadi apa? Pembunuhan. Jadi misalnya kita dihina, oh melarat, tidak bisa direspon. Nyambut guys rego, nyelengi, tuku mobil, terus liwat neng yang terakhir main, terus diklakson. Nah, ini berarti apa? Guyu menertawakan orang yang membuli kan sama kan termasuk nanti orang mukmin itu. Bahkan ada Pak yang sudah di surga, itu sekelingan. Aku bisa nang dunung di tonggo, senengannya ngelak. Dan kita ingatkan, jadi kalau kita tuh ngurusin omongan wong itu udah bakal mampu. Karena ada bisa ini sebagai penutup. Jadi kita nggak perlu melahirkan, nggak perlu merespon banyak omongan, karena apa? Capek. Jadi ada kisah ini. Jadi orang bapak anak ya, itu perjalanan naik keledai, punya keledai kecil. Akhirnya anaknya mengundang keledai. Sampai di sebuah kampung dikomentari, wong tuwa wong bocah kali toto, mosok anaknya wong tuane kon laku. Ganti wong tuane mundang. Enggak parang gitu ya. Dikomentari gini, wong tuwa landenan mosok cah cilik. Kon untuk nang sakit. Muncul kabeh Pak, muncul kabeh ditutup jalan. Wong loro tidur kan. Ya dikomentari, wong goblok nang duwe jalan ora ditumpahi. Tumpahi wong loro. Ora mesake. Akhirnya dikomentari dipikul Pak. Oh gendeng, jangan mati dipikul. Akhirnya dua apa danan lele, yen awake dhewe gagas omongane wong ora enek rambune. Iya, jadi tidak usah. Dan masing-masing punya persepsi sendiri. Kita baca Quran di bis, persepsinya masing-macam. Soal macam-macam. Padahal kita pengen mengulangi apa? Jadi pun tidak usah nah diselesaikan nanti Pak. Jadi semoga kita nanti ya jamaah asmara ini bisa meniti di atas sirot selamat, terus ketemu neng surga, terus gojekan. Terus penting itu kan? Ya, penting itu kan temanya kan lompat-lompat. Ya itu sing jadi rasa-rasa kan begini. Terus yang mau lagi? Mau dilakukan? Pindah ke tulisan. Misalnya kayak Ustadz Rizko itu kan untuk kafe muslim, jadi situ masuk kafe muslim rasa-rasa. Yo tema ngaji, tema dakwah, tema bal-balan dakwah lompat-lompat. Tapi asik karena apa? Sudah tidak ada rasa dendam, ikhwanan, bersaudara. Itu harapan terbesar kita ya, bisa mengerti di atas itu nanti tapi dengan syarat apa? Ya tadi punya cahaya. Bisa dengan apa? Taubatan nasuha, sholat jamaah, plus memakmurkan masjid. Mungkin untuk pertanyaan berkaitan dengan berangkat dari fungsi rumah ada sekitar 8 atau 9 fungsi, tapi baru kita sampaikan satu, yaitu bahwa rumah itu sebisa mungkin sebagai tempat ibadah, tempat untuk beramal. Jangan dihabiskan di masjid, rumah di rumah ini. Kalau kita ziarah kubur, kan ada yang menyarankan membaca Al-Quran, mungkin surat Yasin atau apa. Mungkin apakah itu sudah dalam dasarnya ada enggak itu semacam? Ya coba nanti kita kasih sendiri hukum membaca Quran di masjid, di kuburan, sholat di kuburan dan seterusnya. Coba nanti lain kali. Tapi yang jelas kalau sholat di kuburan tidak boleh. Termasuk ini Pak, kita kurang hati-hati. Banyak bapak ibu kita dulu, maaf, punya bayi trek dikubur yang di rumah. Oh, padahal itu kan najis, tidak boleh. Jadi apa? Sholat di atas kuburan, kan itu juga kuburan juga. Tidak boleh, bisa mungkin. Dan maaf, seringkali dimanfaatkan oleh jin. Sebenarnya bayi itu suci, tapi sering dimanfaatkan untuk bayi. Jadi pernah saya dulu di Jenar di Gondok di sana, dia itu sakit dan lebih itu ditinggal yang kalian itu sopo, ya
aku sing dirubah. Nah, iya. Sebenarnya baiknya nggak masalah, cuma sering dimakan. Jadi kalau sebisa mungkin kalau meskipun trek ya dikubur di belakang. Mungkin ada yang lain khusus untuk membaca Al-Quran di kuburan nanti. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Aku boleh baca. Astagfirullahaladzim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa materi kita malam hari ini. Mari kita terus dari awal produknya itu keutamaan kita berada di majelis ilmu. Semut pun mendoakan kita, mendoakan ampun dosa. Dah akeh sing jaluke ngapura. Makanya orang angkat dah dulu seperti itu. Ngerti keutamaannya. Maka mari kita istiqomah. Tadi diingatkan Pak Kris, kok maju share ya, ya ini nunggu dipasang lampu. Karena kalau mau dipasang CCTV kan gak ada lampunya kan begitu loh. Alhamdulillah ini kita pasang lampunya kan begitu nih. Lampunya sangat. Hah? Lampunya sama. Bagaimana? Ini gak apa-apa nih Pak. Coba nanti dipasang CCTV setiap tahun. Oke. Alhamdulillah kalau kemarin donasi CCTV dapat berapa itu Pak? 5 jutaan ya? Saya belum rekap karena yang sudah masuk di sekitar 4 jutaan lebih pokoknya Pak. Sudah masuk. Oke. Alhamdulillah kalau CCTV-nya 1.800 udah nggak sari semua ya, saya cuma tak tutup ngomong. Nanti kalau udah selesai tinggal laporan. Ini yang kemarin dipasang kan juga. Jadi sebelum open donasi itu wis masang juga nih mau dibayar. Alhamdulillah ini sudah dilunas. Saya pesan lagi juga. Jadi ada 4 titik. Nah, ada 4 titik dan tambah isu penerangan dari itu. Karena itu paket dari CCTV. Kita tidak perlu takut ya, karena paket dari CCTV itu dengan penerangan. Teman-teman sekalian, luar biasa perkembangan jamaah kita semakin meningkat. Bapak-bapak yang sungguh sangat luar biasa, kudunya prei malah mau prei, era mengerai Pak Kris kalau benar itu. Semangat, monggo ditingkatkan. Yang enggak kelas SI mau ikut semangat monggo Pak. Setiap pada maghrib sampai isya. Jadi sholat maghrib lanjut nanti sampai sholat isya berjamaah di sini. Nah itu. Usul Mas Li, untuk program tahun baru kita akan mengadakan apa sih? Mabit. Tadi itu membuat ditawarkan kepada rekan-rekan pemuda masuk orang. Kalau pasti sudah jadi program kita Pak, sudah pasti kita laksanakan. Tapi kalau mau sekalian kolaborasi dengan bapak-bapak PCM, ayo bareng kabeh, pemuda bareng kabeh itu lebih bagus ya Pak Kris ya. Nah, yang jelas yang kita dari kelas khusus, insya Allah sudah pasti Pak. Tapi kalau sekaligus, ayo kolaborasi kabeh bareng. Nah, wah itu kan luar biasa ya Ustaz ya. Kayak pengusulan kemarin itu loh. Jadi 4 komponen itu dijadikan satu, Ya. ada kegiatan. PCM ya Pak Ketua PCPM monggo mana ini? Diwakili Pak. Tuh. Oh enak. Jenengan apa-apa. Aku Pak, PCM coba sebelum ngomong apa nyatane jenengan yo sing tidak ngono. Lah Mbak Mati. Yang penting dipiari kalau mau ayo bareng. Tapi yang jelas kita sudah bismillah dari bapak-bapak yang ngaji di kelas khusus tetap ada program Pak. Ini kan guru sedikit. Nah kalau semua
berangkat berarti lebih bagus. Maksud gua itu Mas, nyansel dari PCM, dari PCPM dan dari kelas khusus dari lain semua itu. Jadi diadakan seperti itu. Jadi kesane misal kesane Dendo Moco dengan. Nah, kalau pemuda siap, ya monggo boleh-boleh saja. Kita malah semakin bagus kolaborasinya. Ya ngono. Kalau pulang ini. Monggo nanti di follow up, Mas. Ini yang perwakilan pemuda ke siapa yang paling nom sing Pak Is. Sing ada ini. Mas Andi harus perwakilan lagi semua Pak. Ya semua. Ini Mas Jumadi Atin kan. Mas Kokam itu? Mas Herno. Mas Herno. Oh, welok. Mas Herno. Maksudnya si pemuda itu, si pengurus inti pemuda Muhammadiyah itu ya. Monggo nanti disampaikan malam tahun baru. 4 komponen kompak. Ya, 4 komponen kompak gas yang masuk ya. Yes. Nanti kita bagi tugasnya. Bu langsung terus juga langsung. Jadi nanti kita mulai kegiatan Isya karena kita menyadari maghrib kadang di JRC ngurusi rumah, tapi kita agenda kita mulai dari Isya. Kemudian kita sholat jamaah, nanti ada kultum. Konsep saya kemarin bisa sampaikan, nanti bisa ditambahi ada kultum, kemudian ada nonton bareng. Saya siapkan film Laskar Pelangi Pak. Itu insya Allah menginspirasi. Pak Cun sudah pernah lihat kemarin yang di sekitar BSI. Ya, Laskar Pelangi nanti kita putar. Kemudian kita introspeksi dan bahasanya Pak Musa kemarin apa? Resolusi Berazam. Karena kalau kita berazam kuat, mastak kopo semesta pun mendukung mastakun. Mastakun. Semesta pun mendukung. Semesta alam pun mendukung. Kemudian ada makan bareng nanti kita list Pak, sehingga saya persiapan makannya cetok untuk biro. Nah, kemudian habis itu kita doakan. Setelah kita nanti buat resolusi, ini konsepnya nanti kita saling mendoakan. Jadi cari pasangan, kita doakan berdebat, kita saling mendoakan. Karena semua itu memang dari azam. Saya bangun yang lantai 2 itu dari kegiatan yang dipandu oleh Ustaz Lutfan, diminta untuk semuanya membuat resolusi tahun 2021. Saya resolusinya saya tulis bikin sekolah Quran atau rumah Quran. Saya kebetulan pasangannya Ustaz Lutfan. Ya, Ustaz Lutfan apa ya? Jadi saya didorong Ustaz Lutfan. Hajatnya Ustaz Lutfan, saya yang mendoakan. Begitu. Kemudian habis itu nanti ada tahajud bareng. Kemudian habis itu subuh bareng, subuh jamaah maksudnya. Kemudian ya untuk sebentar sampai isyraq. Nah, kalau mau pulang ya monggo, lanjut akad pagi. Enggak boleh ya monggo, dipersiapkan bajunya. Itu konsep yang sudah kita bikin seperti itu. Jadi paling tidak kita membuat syiar malam tahun baru tidak bulan. Malam tahun baru itu neng masjid muhasabah, membuat berazam yang baik. Paling tidak kita syiar itu. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Ayo bareng-bareng makmurkan masjid. Ya, dari mana kita bisa membangun berdakwah ya di situlah. Karena kalau tahun baru itu ngeri Pak, di pusat-pusat rekreasi itu mesti full ya. Full mesti. Alun-alun penuh tawang lamu sama naik. Ya naik. Ya.
yang lain kita buka umum, silakan daftar, boleh. Mungkin nak pendaftarnya pakai dari akbar, boleh ini pembicaraan. Dari akbar, kita lihat dulu perkembangannya. Rakyat boleh ini gimana? Nah, bismillah dari Mas Takum. Pokoknya Mas Takum, bismillah, salam salam mendukung. Lalu bahwa sekalian, Kak Jum nanti tetap jadi penggerak ini di depan orang-orang dari sini, mundurnya mudik, jadi nanti pakainya Pak Jum. Saya sudah koordinasi, tapi saya mudik kan, enggak apa-apa. Nanti yang dipupuk aja Ustaz Eksan, Ustaz Junaidi, ya di sini membantu menyiapkan perlengkapannya. LCD siap, laptop sudah siap, file film sudah ada, tinggal klik. Dapur juga di kopi kita Pak Kris. Lalu kalau nggak ada masukan lagi kita akhiri. Monggo yang mau tadarus mulai dari pada maghrib sampai isya di sini, insya Allah kita siapkan minum, makan kalau ada. Dua malam insya Allah kita siapkan dan ganti-ganti menu. Kemarin mie sedap. Masuk berusaha, entongnya gede. Hari ini rendangmu, alhamdulillah besok rendangmu. Telur ceplok. Besok telur ya, insya Allah. Saya siap masaknya kok, bismillah. Saya balik 25 tahun yang lalu di Masjid Istiqomah, itu tukang masak. Saya jadi market. Balik ini. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri bahwa sekalian besok akad yang isi Ustadz Mukhtar. Nah, beliau pakar sejarah. Yang akad pagi itu yang isi semua tokoh kabeh Pak. Tadi kami memang ini apa? Kasmara ya monggo. Tak layana atas kok saya dapat. Jadwalnya itu bukan kecuali pas kosong karena libur biasanya. Kopi ini monggo masih tetap jalan, pokoknya istiqomah. Kalau nggak di-share, ada share-sharean itu pokoknya bongso wis rutin ini pokoknya makan. Mau dilihat Pak Kris syarat mahir Pak jajal, jadi seleksi awam belajar lagi sesi sampai ini ya. Monggo Pak kita tutup dengan doa kifarat majelis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.